Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti ya. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini kita boleh hidup, kita boleh bersama keluarga di rumah, kita boleh bercengkrama juga bersama keluarga, dan kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan duduk sejenak. Ya, pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita harus amini karena Roh Kudus akan selalu mendiami hati kita, selalu bersama-sama dengan kita.
Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan yang sangat sempurna, hingga pada pagi hari ini kami boleh Tuhan menikmati persekutuan, menikmati ibadah Tuhan, walaupun di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kamu ada, Engkau ada Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah pada pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa mengubah hati kami lebih baik lagi, lebih serupa lagi dengan Tuhan. Tuhan berkati, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita akan ujian. Kutinggikan Kau Tuhan. Sungguh besar setianya dan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita pelihara, kita dirawat oleh Tuhan hingga sampai pagi hari. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya terhadap kita. Kita akan ujian kutinggikan Kau. Yang tak
ini, saya mengajak kita boleh bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa oleh karena anugerah dan segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah dan seluruh jemaat-Mu di GKR Cabang Angke. Kami menaikkan syukur karena sepanjang 1 minggu Engkau sudah memelihara kami. Tiba waktunya kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luasa, menenangkan hati dan pikiran kami, memberikan pengertian akan kebenaran ini, dan memampukan melakukannya dalam keseharian kehidupan kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, nama-Mu dipermuliakan, dan keberadaan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berbicara, menyapa setiap kami Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Saya mengajak saudara bersama-sama ikut membaca di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini saya beri judul "Bertemu dengan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati." Minggu lalu kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai penampakan Yesus yang ketujuh kepada 7 orang muridnya di pantai Danau Tiberias. Namun pagi hari ini saudara, kita mundur kepada satu peristiwa, yaitu penampakan diri Yesus yang kelima yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 9, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saudara, mungkin ada terlintas pertanyaan di dalam pemikiran kita. Sebenarnya setelah Yesus bangkit dari kematian, berapa kalikah Ia menampakkan diri selama 40 hari itu? Saya mengatakan kepada kita bahwa secara teknis kita tidak tahu persis berapa kali Yesus menampakkan diri. Apakah setiap hari dan berlangsung selama 40 hari itu? Kita tidak tahu. Tetapi Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 berkata demikian. Yesus melakukan banyak tanda lain di hadapan para murid yang tidak ditulis dalam buku ini. Itu berarti saudara bahwa mungkin bisa lebih dari yang dicangcangkan. Yang jelas saudara bahwa selama masa 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi para murid pada waktu itu dan bagi kekristenan sampai saat ini. Dan pagi hari ini kita memikirkan tema ini, bertemu dengan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, benar bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-19 yang berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, ketika kita merenungkan poin yang pertama itu, yaitu benar bahwa Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut, saya mengajak kita fokus kepada perkataan pada hari pertama minggu itu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the same day. Saudara, di dalam bahasa Inggris memperlihatkan sebuah penekanan
yang sama, yaitu pada hari pertama minggu itu. Saudara, saya yakin dengan sengaja Yohanes mencatatkan ini dengan menekankan the same day. Kenapa? Karena ternyata saudaraku, pada hari yang sama itu, pada hari pertama minggu itu, Yesus sudah 5 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yang kedua kepada Maria Magdalena dan perempuan lain yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10. Dan yang ketiga kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, Markus 16 ayat 12 sampai 13, Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yang keempat kepada Petrus, Lukas 24 ayat 33 sampai 35, dan 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Dan yang kelima adalah peristiwa yang barusan kita baca, yaitu penampakan diri Yesus kepada 10 muridnya di luar Thomas, yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saudaraku, itu berarti bahwa separuh dari peristiwa penampakan diri Yesus yang dicatat di dalam Injil di hari pertama minggu itu terjadi, saudara, di hari yang sama pada minggu itu. Saudara, ada 2 pemikiran berkaitan dengan penekanan ini. Yang pertama, apakah ini memang sesuatu yang disengaja oleh Yesus dalam rencana dan kehendaknya yang berdaulat untuk memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh telah bangkit, ia telah mengalahkan maut, sebagaimana sebelumnya telah berulang kali dikatakan oleh Yesus sebelum ia ditangkap, dianiaya, disalibkan, dan mati serta bangkit. Yang kedua, bahwa memang dengan sengaja Yohanes mencatatkan kelima peristiwa ini untuk meneguhkan kembali keyakinan para murid bahwa memang Yesus sudah bangkit, sehingga iman mereka yang tadi tergoncang kembali boleh diteguhkan. Saudara, kedua hal ini sepertinya sangat masuk akal, sebab memang salah satu tujuan dari penampakan diri Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah untuk memperlihatkan kepada murid-murid, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa memang Kristus telah bangkit, mengalahkan maut, dan bisa memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, saya ingin berkata bahwa murid-murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit, bukan dengan Yesus yang mati. Saudara, hal kedua yang ingin saya ajak kita belajar adalah mari kita melihat kepada ketakutan yang dialami oleh para murid Yesus. Sekalipun mereka adalah murid-murid yang telah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, tetapi ternyata saudara mereka juga adalah orang-orang biasa yang juga punya rasa takut. Izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman yang pernah juga saya alami. Pada peristiwa November 1998, atau tepatnya sering disebut peristiwa Ketapang. Saudara, waktu itu saya sedang bertugas sebagai mahasiswa weekend di salah satu gereja di Jakarta Barat, dan saya akan bertugas sore harinya. Tetapi pada siang harinya, saudaraku, sekelompok orang dengan kerumunan yang cukup banyak melintasi daerah di mana gereja saya pelayanan waktu itu. Dan ketika mereka menyaksikan ada sebuah gereja, maka mereka langsung teriak-teriak dan berkata, "Ini gereja, ini gereja." Maka saudara, sontak mereka berlarian untuk memanjat pagar yang begitu tinggi, dan sebagian lagi berusaha mendobrak pintu gerbang yang tergembok dengan gembok yang cukup besar. Entah kekuatan dari mana mereka bisa menjebol pagar itu dengan gembok yang begitu kuat, saudara. Dan di dalam peristiwa itu yang terjadi 2 gelombang. Pada gelombang yang kedua kemudian mereka membakar gedung gereja di mana saya pelayanan. Dan saudara, dari lantai 3 sampai lantai dasar gedung gereja itu terbakar. Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, saya tidak mengalami kegentaran. Malah waktu itu saya menyeduh sirup makisa dan menawarkan kepada orang-orang yang sedang merusak gereja. Tetapi setelah hari itu dan beberapa waktu kemudian,
Saya cukup takut, saudara. Saya gentar. Mungkin ada pengalaman traumatik di dalam diri saya. Saya takut bertemu dengan orang dalam kerumunan yang banyak. Tetapi bersyukur untuk anugerah Tuhan, saya bisa dipulihkan, diberanikan kembali oleh pertolongan Roh Kudus menjalani kehidupan ini. Karena saya tahu konsekuensi mengikut Tuhan akan sering mengalami situasi ini. Saudara, ternyata pengalaman yang sama pernah dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Bagaimana Yesus yang adalah guru yang telah mereka ikuti selama 3,5 tahun diambil dari tengah-tengah mereka, ditangkap, disiksa, dianiaya, bahkan disalibkan sampai mati, saudara. Hal ini membuat mereka ketakutan. Sebagaimana dicatat dalam ayat ke-19 sekali lagi. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, saya tahu pemikiran kita akan langsung berbalik kepada poin yang pertama. Bukankah Yesus telah 4 kali menampakkan diri kepada mereka pada hari yang sama, pada hari pertama minggu itu, dan mereka telah menyaksikannya? Tetapi kenapa kembali mereka takut? Bahkan ini adalah peristiwa penampakan yang kelima. Saudaraku, ada 2 alasan. Yang pertama, bahwa mereka takut menjadi sasaran amuk massa selanjutnya. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada guru mereka, yaitu Yesus. Mereka melakukan tindakan yang begitu sadis, satu tindakan yang begitu bengis. Mereka takut akan menjadi sasaran amuk massa. Apalagi kemudian kalau orang-orang Yahudi itu berpikir bahwa para murid itu menyebarkan rumor bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit dari kematian. Dan yang kedua, saudaraku, rasa takut memperlihatkan mereka adalah orang-orang biasa seperti saya katakan di atas tadi. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak orang, banyak tokoh, dan mungkin termasuk kita tidak mau terlihat kelemahan kita, bukan? Kita tidak mau terlihat sebagai seorang penakut. Kita mau kita dilihat dan dipandang orang sebagai orang yang berani. Kita tidak mau dilihat lemah. Kita mau dilihat orang sebagai orang yang mampu, hebat. Karena itu, saudaraku, kita akan menutupi segala kelemahan kita sedemikian rupa. Tetapi ternyata, saudara, Alkitab tidak demikian. Alkitab adalah kitab yang terbuka, yang dengan terbuka dengan leluasa menceritakan kelemahan dan kegagalan para tokoh yang dicatat di dalamnya. Keberhasilan kegagahan mereka juga diceritakan secara berimbang. Kita melihat Alkitab mencatat kegagalan Musa. Alkitab menceritakan kegagalan dan kelemahan Abraham. Alkitab menceritakan kegagalan Raja Daud. Alkitab juga menceritakan ketakutan Elia bahkan terhadap seorang perempuan yang bernama Isabel. Alkitab juga menceritakan ketakutan Petrus, sekalipun sepertinya adalah murid yang sangat berani, tetapi hanya ketika bertemu dengan seorang perempuan yang adalah hamba dari seorang petinggi pada waktu itu, dia takut dan bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali, bukan? Dan Alkitab juga mencatat bahwa Yesus pernah mengalami ketakutan ketika akan berhadapan dengan kayu salib. Saudaraku, sekali lagi, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa ketakutan itu adalah sesuatu yang natural. Ketakutan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi ketakutan toh tidak harus mengungkung iman kita, bukan? Kita tidak boleh berdiam diri dan berkecimpung di dalam ketakutan kita. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita seolah-olah kita bukan orang-orang beriman. Dan Yesus pun tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk meneguhkan kembali iman dan keberanian mereka. Saudaraku, maka hal yang ketiga dicatat di dalam bagian ini bahwa Yesus datang di tengah-tengah mereka untuk meneguhkan keberanian dan keyakinan murid untuk kembali berani menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka.
Sekali lagi, mari kita perhatikan ayat yang ke-19. Yohanes mencatat, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, dikarenakan ketakutan yang sedemikian rupa, maka pintu rumah tempat para murid berkumpul waktu itu tidak ditutup atau dikunci dengan cara biasa, saudara. Tetapi kalimat ini memperlihatkan ada penekanan dalam cara mengunci. Mereka tidak hanya mengunci dari dalam, tetapi menaruh penambah kunci atau penguat kunci, mungkin dengan berbagai ganjalan yang lain untuk menahan pintu itu, sehingga tidak akan mudah seseorang dari luar atau orang yang tidak diinginkan masuk dengan begitu saja, kecuali dibuka dari dalam atau mendobrak pintu itu sampai rusak. Tetapi ternyata, saudaraku, ayat ini mencatat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apa maksudnya perkataan ini dicatat? Apa maksudnya Yohanes berkata, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka? Yang pertama, saudara, Yesus hadir menyertai para murid. Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan para murid. Yesus hadir dan menyertai di tengah-tengah ketakutan engkau dan saya. Saudara, ternyata pintu yang tertutup tidak sanggup menahan Yesus untuk berada di luar. Jangankan pintu yang tertutup dan terkunci rapat, kubur pun tidak sanggup untuk menahan Yesus. Yesus sudah menang atas maut. Yesus bisa memasuki pintu yang terkunci rapat itu. Ia hadir untuk menyertai Anda dan saya. Dan ia bahkan memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Saudara, yang kedua, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid waktu itu, selain meneguhkan kembali iman mereka dan meneguhkan kembali keberanian mereka untuk bersaksi, menyadarkan mereka bahwa kehidupan mereka selanjutnya haruslah menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Allah akan memperhatikan setiap aspek dan perjalanan kehidupan mereka. Allah akan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka perbuat. Saudara, kesadaran seperti ini juga seharusnya mengingatkan kita untuk senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Saudara, jikalau Yesus yang bangkit itu ternyata hadir di dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita, seharusnya menyadarkan kita juga bahwa saat ini atau dimanapun engkau dan saya berada, apapun yang engkau dan saya perbuat, Yesus hadir dan menyaksikannya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesadaran itu seharusnya menolong kita atau mengingatkan kita untuk selalu mawas diri dan berhati-hati setiap kali kita akan berpikir, setiap kali kita akan bertindak, setiap kali kita akan memutuskan melakukan sesuatu. Maka pikirkan, apakah itu berkenan kepada Allah? Karena Allah hadir, mengawasi, dan menyertai setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan ketakutan saudara. Yang saya tahu bahwa pasti kita masih memiliki atau dikuasai oleh rasa takut karena COVID-19. Dampak dari virus corona ini begitu luas. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan mungkin kita juga takut bagaimana masa depan kita. Berapa lama hal ini akan berlangsung? Berapa lama lagi kita tidak bisa bekerja? Bagaimana dengan kehidupan kita ke depan? Saudara, kita takut. Kita semua bergumul. Kita sedang bergumul akan masa depan kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini,
saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus telah bangkit. Ia hidup dan memberikan masa depan yang indah. Ia bukan hanya hidup, ia hadir menyertai Anda dan saya. Bukan hanya ketika engkau dan saya beribadah, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan ketakutan yang Anda dan saya alami, ia hadir. Ia ingin kembali meneguhkan iman kita. Ia ingin memberikan keberanian kepada kita untuk berani bersaksi bahwa kita memiliki Yesus yang bangkit dan hidup itu yang akan memberikan masa depan dan hari esok yang gilang gemilang. Maka mari kita mengakhiri perenungan kita pagi hari ini. Di dalam perjalanan kehidupan Anda dan saya selama ini, di dalam perjalanan kehidupan Anda dan saya sampai saat ini, dan di dalam perjalanan kehidupan Anda dan saya ke depan yang kita tidak tahu entah berapa lama, Tuhan yang mana yang kau dan saya temui? Apakah engkau dan saya berjumpa dengan Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Tetapi hari ini saya berkata kepada kita bahwa Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dan mengalahkan maut serta memberikan masa depan yang cerah. Kiranya hal yang sama saudara dan saya miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Penyampaian hamba-Mu terbatas, tetapi roh-Mu tidak pernah terbatas. Teruslah bekerja meneguhkan iman kami untuk boleh menapak hari-hari kami ke depan dengan tetap optimis. Kami boleh mampu menjalaninya bersama dengan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, bersama dengan Yesus yang hadir bersama di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kami, yang akan kembali menguatkan dan memotivasi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan. Kami sungguh merindukan situasi yang sulit ini segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah dengan normal. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan normal dan boleh kembali menikmati sukacita di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami semua. Terima kasih Bapa. Demi Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena pagi hari ini dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020 ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita boleh bersama-sama akan menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi gereja kita menetapkan diperuntukkan juga bagi mereka yang sudah dibaptis atau disidi. Oleh sebab itu saudaraku, jikalau Anda belum dibaptis atau disidi, harap saudara bersabar sampai waktunya Anda dimungkinkan boleh berbagian dalam perjamuan Tuhan. Dasar pelaksanaan perjamuan Tuhan ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, mari kita mengangkat roti yang sudah kita siapkan masing-masing di tangan kanan kita, dan kita menerima
roti yang melambangkan tubuh Yesus dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota di tangan kanan kita. Mari kita terima dengan syukur. Kita bersyukur untuk perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memimpin kami boleh mengikuti dan menikmati perjamuan Tuhan. Kami ingatkan kembali betapa besar kebaikan Tuhan bagi kami yang rela memberikan anakmu Yesus Kristus tersalib dan mati bagi kami. Melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini kami ingatkan bahwa sesungguhnya karya penebusan Kristus atas kehidupan kami sudah sempurna. Dan biarlah melalui peringatan ini kami diteguhkan kembali iman untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau dalam perjalanan kehidupan yang masih pun percayakan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau meteraikan kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami naikkan syukur dan doa kami di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semangat kita untuk boleh bersama-sama berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih dalam Kristus Yesus, pergilah, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memperhatikan beberapa warta melalui slide yang berikut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.